penulis itu menulis cerita, sutradara itu memberikan adegan cerita. Nah, saya Memvisualisasikan tuh benar. Jadi gimana orang nonton itu Itu memang awalnya suka bikin puisi. gimana sih caranya jadi DOP gitu kan? Tapi itu skenario udah jadi sebenarnya. Bikin apa? Vlog. Wah, kelakaan bro. Kadang ya emang semua tuh nggak ada yang perfect ya. Kadang cerita, makanya harus dikolaborasi cerita, penyutradaraan sama visualnya kan. Nah, kalau semuanya bagus ya bagus, nah tinggal di soundnya kan, di mixingnya, di apanya gitu. Jadi itu emang semuanya harus mendukung. Kayak sedih kan pencahayaan sedih, Iya, musiknya iya. sedih, kan hidup gitu kan. Benar. Jadi dari skenario ke director ke sinematografi ke sound gitu kan. Jadi sinergi gitu kan, jadilah sebuah Rasa dan adegan rasa visual. gitu kan. Bahkan sampai kalau nonton ikut nangis kan. Ya, benar. Itu gimana pas kita ngerjain itu kamera aja apa movementnya biar ngebawa musik. Kadang-kadang kita kayak pakai musik yang sedih biar itu kan. Iya, Itu iya. gali rasa di situ juga kan perlu. Nah, mereka fokusnya juga nggak hanya tadi pencahayaan, kamera movement juga kan itu mempengaruhi rasa ya Pak ya? Oh iya, Pengaruhnya ketika nanti juga ada bantu sound gitu. semuanya lah ibaratnya. Semuanya tetap bersinergi ya dari cerita itu, terus juga saudara tim-tim yang lainnya juga sangat berpengaruh ya. Jadilah film. Jadilah film dan prosesnya juga walaupun di tim DOP juga itu juga butuh tanggung jawab yang besar gitu. Kira-kira di tim itu biasanya berapa sih Pak? Kayak DOP itu timnya tuh berapa orang gitu kalau di film ya? Aduh, Banyak iya, kan? lumayan. Lumayan ya. Jadi karena kita kan DOP itu kan membawain tim, ada asisten kamera satu, ada fokus puller. Masing-masing. Kalau ada yang kamera boy kan sekarang, dulu ada kamera boy, sekarang kan cuman asisten kamera sama fokus puller. Terus kalau dulu ada operator kamera kan, kalau sekarang kan DP-nya pada ngoperat sendiri. Dulu di kamera aja itu 4 orang. Zamannya seluloid kan, Benar. digital masih baru-baru. Ada asisten, ada fokus puller, ada kamera boy. Ntar ada grip. Ayan, habis grip baru tuh ada lighting. Gaffer. Gaffer ada lighting, ntar ada runner lighting. Jadi lighting itu ya minimal 5 orang lah. Banyak juga. Gaffer, lighting, sama runner lighting. 5 orang. 5 orang, bahkan kalau set besar ya bisa lebih. Bisa nyampe bahkan 7 sampai 10 orang lah, tergantung kita lihat set gitu. Setup dari si adegan itu ya. Set dan lampunya nanti sebanyak apa, dan nanti di lokasi kan kita sebelum syuting kan kita hunting kan. Hunting lokasinya seperti apa kan kita bisa tahu nanti berapa orang kira-kira yang perlu saya perlukan kan gitu, lebih ke situ. Jadi hunting itu ya gunanya itu. Ada hunting, karena bisa hunting di set ada free light gitu kan. Nyeting lampu gitu. Nah itu proses penciptaan itu dimulai ini berarti tetap dari pra ya Pak? Ya dari peran. Tadi kalau bicara soal berarti kan tetap ada ya semacam perdebatan ide segala macam itu di situ semua ya. Apalagi bicara gambar, komposisi lighting itu juga kan masih Ya itu kan, itu masuknya kan kayak konsep gitu. Makanya film belum jadi pun kan kita sebenarnya udah punya bayangan. Kayak di kamera tuh kira-kira hasil saya tuh udah 50% sebelum syuting. Oke. Udah terbayang 50% sebelum syuting. Udah bayangin lampu, adegan apa tuh 50%. Kalau nanti di set kita dapet kayak dari pengadegan pemain dapat kita 20%, udah 70% kan. Ntar tinggal dari art, dari kostum membantu, dapat ya 85% ya kan. Jadi gitu. Jadi ya sebelum syuting kita udah punya konsep gitu. Jadi udah terbayang. Tinggal mengaplikasikan ketika produksi tadi ya. Iya. Lebih gampang tinggal. Paling nggak kita sudah punya konsep,
50% itu gitu kan, udah punya konsep 50% untuk pencahayaan, untuk apa, untuk movement apa itu. Kita hunting kan lihat ini nanti kamera bisa lari sejauh mana, seapa gitu kan. Jadi udah terkonsep waktu pra aja, kita udah terkonsep konsepnya mau seperti apa. Karena lokasinya sempit, jadi kita mesti gini. Karena lokasinya lebar, kita mesti gini. Nah, jadi di meja itu kita sudah terkonsep 50% sebenarnya. Di sharing ya, tetap di sharing. Nanti setelah di lokasi itu kan ada bantuan nanti dari pemain, dari kostum, dari make up, dari art itu kan, dari itu ntar kita membantu. Hasil akhirnya kita hasil ada 85%, ya kan. Nah, nanti kita di yang setelah produksi kan ada lagi kan, ada ngedit, ada apa ya kan, ada grading, color, apa kan itu semuanya. Nah, ini menarik. Ketika si DOP selesai di tahap produksi, apakah ikut terlibat juga nggak Pak ketika di pra-produksi tadi, proses editing mengenai warnanya? Sebenarnya DOP terlibat, untuk grading itu terlibat karena kan menyangkut color ya. Tapi balik lagi kan karena kita udah dibicara di awal konsepnya tadi, mau seperti apa, mau lari kemana nih colornya, mau seperti apa, mau warm, cool atau apa gitu kan, dramatis atau apa kan, kita sebenarnya udah ada di itu. Jadi kita sebenarnya cuma ngejagain bareng-bareng sama si coloris itu kan, untuk ngebuat color biar color itu. Jadi lebih mendampingi ya. Tinggal yang mengopret kan dia ya, mengopret. Itu urusannya ntar setelah produksi. Tapi tetap kita ada tanggung jawab di situ. Iya ya, karena bicara tadi kalau dari dilihat kan dari Pak Rio sebagai DOP kan udah menentukan konsep warnanya seperti ini, pencahayaan itu tetap harus, berarti kan iya bener ya, tetap dijaga sampai ending. Dijaga jangan sampai yang ngopret tuh kok jadi begini. Tapi pernah kejadian nggak? Ya pernah ya. Pasti pernah lah ya. Ya pasti kan. Tapi tetap dikondisikan di walaupun enggak kan, tetap kita ada pesan-pesannya. Karena udah ada konsep dari awal, mau dibawa kemana ini kan. Jadi nggak lari jauh lah. Walaupun lost juga. Nah, mungkin sedikit tips-tips buat ini nantinya teman-teman yang entah mau jadi kameramen, entah mau jadi lighting, atau emang proses pencapaian teman-teman pengen jadi DOP itu kayak gimana sih belajarnya juga. Jadi saya punya tips buat para senias yang jiwa seninya tinggi. Jadi untuk jadi kameramen tuh ada 2. Satu lewat sekolah film, 2 otodidak. Tapi saya sarankan sekolah film, karena ketika teman-teman sekolah film itu keluar dari film tuh udah dapat ilmu 50%. Setelah selesai sekolah film, berarti kita keluar tuh udah dapat 50% atau 60% teori-teori dari sekolahan itu sendiri. Nah, ketika kita praktek di lokasi, nanti kita akan dapat bonus-bonus itu, bonus pengalaman baru, entah yang di sekolah nggak dapat, di lapangan dapat. Kita dapat. Itu lebih ke situ sih. Tapi paling nggak kita keluar dari sekolah, kita udah punya ilmu minimal 50%. Dasarnya. Teori-teori dan dasar-dasar untuk jadi filmmaker. Tapi nggak apa? Jangan yang otodidak juga jangan menyerah juga, semangat juga. Karena cuman bedanya otodidak itu adalah memulai sesuatu dari nol. Jadi emang harus kerja sendiri, nyari sendiri, fight banget ya, nyari sendiri dan cari pengalaman sendiri gitu kan, itu yang otodidak. Jadi ya saya saranin sih sekolah film dulu. Tapi kalau yang otodidak ya monggo jangan putus asa, maksudnya semangat lah, karena balik lagi karir kita kan nggak tahu mau sampai di mana, ya Tuhan yang tahu kan mau sampai di mana gitu kan. Cuman ya pesan saya sekolah film itu lebih juga aman, perlu ya, lebih aman karena kita sudah keluar dari film sudah mendapatkan ilmu 50%. Tinggal diaplikasikan. Ketika ke lokasi
kita akan dapat bonus-bonus itu sendiri. Dan bonusnya pasti banyak ya kalau Ya gitu. banyak kan pengalaman baru gitu kan yang di sekolah tidak ada, itu kan namanya pengalaman baru. Makanya tadi bener kalau jadi yang otodidak yang emang nggak mampu sekolah ya tetap berjuang ya, tetap gitu. Jangan patah semangat. Output inputnya tetap akan sama ilmunya ketika didapat. Ya cuman ya kita mencari sendiri. Iya betul, berbeda Menggali perjuangan. sendiri, dan jangan lupa cari guru yang bagus biar nanti suatu saat kamu juga bagus gitu sih. Pengaruhnya luar biasa. Rencana berarti sekarang apa ada produksi lagi atau emang ada film yang tertunda mau tayang atau? Ini sih baru rencana ya. Rencana sih ya itu tadi mau jalan sama sutradara Jai Sukmo. Pak Joy, Pak Jai Sukmo gitu. Rencana kita mau kerjasama di film apa sih? Natal, Drama. drama Natal ya. Bukan sih, Oh, bukan. namanya Next. Oh next ya. Ini kan 2020 mau produksi film drama romantis lah, anak muda gitu lah, sama Insya Allah sih dua film bersama sama Jai. Doain aja mudah-mudahan teman-teman ada yang doakan semoga gol. Gol, amin. Nanti main ke lokasi. Kalau di kredit itu siapa? Aryo Peningit. Aryo Piningit. Di film Indonesia juga bisa dicari ya sebenarnya. Bisa Dicari dan Belum Malaysia belum apa sih ada. panjang nih kalau bisa. Sebenarnya waktunya sayang banget, kita dikit banget nih, kalau sebenarnya bisa panjang banget nih, belum bisa di lah, next diulas Nanti lagi. saya kupas perjalanan saya 10 tahun mas kami itu. Wis, dan ilmu-ilmunya tentang 30 negara udah saya lewati. itu aja banget. Nanti ya kita next ketemu lagi, next. ngobrol-ngobrol lagi. Lebih Menarik detail banget. lagi. Lebih detail karena teman-teman bisa tahu DOP seluk-beluknya tuh, ilmunya harus kayak gimana tuh. Ya cukup informasinya cukup banyak juga, nanti kita seluk-beluk lagi. Makasih Pak Rio. Siap. Sukses selalu Amin. buat karya-karya berikutnya, sehat selalu yang penting ya. Setelah ini Oh itu itu nomor 1. kewajiban jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena di film tahu sendiri kan. Kadang kerja Berkarya sehat, terus lupa kesehatan. kadang ada yang kerja sehat, kadang ada yang lupa diri waktunya. Ya, betul sekali. Udah, makasih. Terima kasih Mario.